Itu mukanya kenapa ya, Mas? Kok biasa seperti itu? Nggak tahu Mas Bur. Itu bahkan kok telinganya di atas. Seperti Di atas kan Mas Bur. enggak ini mukanya bisa kelihatan nggak Mas? Seperti muka hewan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mas Baul di channel Iman Laslos. Dan ini maaf teman-teman, sebenarnya kita ini nggak mau melakukan penelusuran di area ini ya. Sebenarnya kita itu mau penelusuran di area di sebelah sana. Di sana itu ada sebuah kampung, tapi sudah nggak dihuni lagi, atau bisa disebut dengan kampung mati ya teman-teman. Dan waktu perjalanan tadi kita itu dihadang sama sebuah sosok teman-teman. Sosok ini berpakaian hitam, tapi kalau dari yang saya lihat itu seperti laki-laki ya Mas Oto ya. Betul Mas Bur. Nah, waktu menghadang kami tiba-tiba di jalan itu, setelah kita keluar itu sosok itu pergi teman-teman, terbang. Dan terbangnya itu ke arah sini, ke arah pekarangan ini teman-teman. Dan kita ini nggak tahu motif dia itu apa menghadang perjalanan kita, atau mungkin kita itu nggak boleh ke kampung tersebut ya Mas Oto ya. Itu juga Besar Mas Bur. kemungkinan juga seperti itu teman-teman, tapi saya juga nggak tahu motif sebenarnya itu apa. Tapi yang jelas kita itu kesini untuk mencari tahu sosok itu maksudnya apa menghadang kita. Yang kemungkinan sih jangan sampai sosok itu yang selalu mengganggu warga teman-teman. Ya kan biasanya di jalan itu ada sosok yang suka mengganggu warga. Semoga aja ini dia itu nggak mengganggu warga ya teman-teman. Dan cuman emang ada sedikit yang janggal juga ya Mas Soto ya. Soalnya tadi itu waktu menghadang kita itu seperti ini. Dia itu tiba-tiba muncul terus tangannya kayak gini, stop gitu. Ini mobil kita di stopin kayak gini. Biasanya kan kalau itu mengganggu itu langsung ngapain dongol, langsung muncul di depan. Terus menghilang gitu membuat kaget. Tapi ini nggak stop, nunggu berhenti, habis itu kita keluar, dia itu baru terbang menghilang. Seperti saya ini disuruh untuk mengikuti dia teman-teman. Makanya ini saya kesini itu ingin mencari dia, karena tadi arahnya kesini juga yang saya rasakan itu sosok tersebut dari sini teman-teman. Dan semoga aja ini dia itu nggak benar untuk menjali kita ya Mas Soto ya. Dan kita itu bisa berhasil menemukan dia, semoga dia itu nggak mau supir. Soalnya pas supir kita tinggal di mobil sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah ini Mas, kita langsung cari aja ya Mas. Ya Mas Bur. Baik, kita mulai dengan bismillah dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ke sini. Tapi tadi Mas, kan dia itu menghadang kita. Itu Mas Foto kayak ngerasa ditakut-takutin nggak Mas? Kayak ngerasa itu dikagetin nggak? Soalnya yang saya rasa itu dia itu cuma menghadang, terus seperti ini kan ke mobil kita keluar, dia itu kayak memancarkan aura kesedihan gitu. Habis itu dia itu pergi. Soalnya saya nggak lihat mukanya sih Mas Bur. Jadi Nggak lihat ya? iya, kan saya duduk di belakang Mas Bur. Iya juga sih, yang di depan itu saya supir, dan yang supir saya itu sekarang sedang ketakutan di sana ya, makanya nggak berani ikut. Astagfirullahaladzim. Sini Mas, sini Mas. Ini Mas, itu ada sebuah pocong, astagfirullahaladzim, depan situ. Itu belakang semak-semak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, dia malah pergi teman-teman. Sepertinya dia itu penghuni sini. Mas Bur. Kenapa? Itu ular apa ya? Mana? Astagfirullahaladzim. Iya Mas Bur. Oh iya itu ular. Ini hati-hati Mas, jangan diganggu. Sampaikan aja. Soalnya bahaya juga kalau kita di sini mengganggu ular, takutnya kita dikejar. Ini tadi ada pocongan di situ ya teman-teman. Sepertinya itu makhluk penghuni sini. Sebenarnya tadi mau tanya tentang sosok yang menghadang kita, cuman waktu saya mengucap salam, dia itu pergi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi ini emang auranya dari sini sih. Bentar. Orang dari sosok yang menghadang kita Mas Bur. Iya. Dengar nggak Mas? Tadi ada suara gong. Ya kan? Sebelum itu. Satu kali aja Mas Bur. Iya, dengar kan? Iya, Mas Bur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai kamu yang tadi menghadang saya dan teman saya, harap tunjukkan diri kamu. Saya tahu kamu ada di sini.
Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Bun? Ini. Bikin kaget Mas Bun. Waalaikumsalam. Di mana kamu berada? Kamu menyuruh saya datang ke sini kan untuk menemui kamu? Saya sudah hadir di sini dan mengikuti kamu. Jadi tolong tunjukkan diri kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, ini teman-teman. Tadi saya itu mendengar suara dia itu menyuruh kita untuk menemui dia, teman-teman. Ini sepertinya sosok yang tadi menghadang kita, Mas Oto. Tapi dari arah mana Mas Bun? Sini. Ini saya udah merasakan aura kehadirannya, teman-teman. Dan dia itu bilang di depan sana udah menunggu kita. Sini, Mas. Hati-hati jalannya ya, Mas Oto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sambil cek sekeliling, Mas. Soalnya kita nggak tahu hadinya di mana, di depan mana. Dia cuma bilang di sekitar sini. Emang orangnya sih udah keras itu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Iya, saya udah ada di sini sesuai dengan kemauan kamu. Itu mukanya kenapa ya, Mas? Kok biasa seperti itu? Nggak tahu Mas Bun. Itu bahkan kok telinganya di atas. Seperti Di atas kan Mas Bun? enggak ini mukanya bisa kelihatan nggak? Seperti muka hewan gitu loh. Iya kan? Tuh kan? Seperti muka hewan kan? Iya Mas Bun. Astagfirullahaladzim. Bentar. Saya mau tanya sama kamu, siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kamu tadi menghadang perjalanan kita? Kamu yang mencelakakan kita atau gimana? Kamu ingin minta bantuan kepada orang yang bisa bicara dengan kamu. Maksud kamu saya? Emang kamu minta bantuan apa kepada saya? Kamu ingin? Astagfirullahaladzim. Dan maaf, ini kenapa mau kamu bisa seperti ini? Bisa buruk rupa seperti ini? Tolong jawab saya. Nauzubillahi min dzalik. Itu astagfirullahaladzim. Kenapa kamu tega melakukan hal itu? Sebelum teman-teman, jadi nih, kenapa bapak ini bisa mempunyai muka seperti itu ya? Itu karena dia ini terkena karmanya sendiri, teman-teman. Jadi sewaktu dia itu dulu masih hidup ya, dia kan dulu itu mempunyai sebuah keluarga ya, teman-teman. Nah, kebetulan juga bapak ini tuh, maaf, dulunya itu seorang penyembah iblis, teman-teman. Penyembah setan, tapi dia itu ke iblisnya lebih menyembahnya gitu, teman-teman. Dan iblis yang dia sembah itu adalah Raja Babi, teman-teman. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Saja mukanya itu seperti itu. Iya. Dan dia itu jadi sewaktu dia itu masih muda sampai sudah menikah, dia itu selalu menyembah iblis itu, teman-teman. Dia itu nggak pernah menyembah kepada Tuhannya. Dan yang membuat dia itu terkena karmanya sendiri itu karena astagfirullahaladzim, dia sendiri yang dimakan sama Raja Babinya, teman-teman. Apa? Allahu Akbar. Kenapa kamu sedang di situ, sedang kayak itu? Astagfirullahaladzim, teman-teman. Mas Oto. Jadi selain dia itu menyembah iblis tersebut, iblis babi tersebut,
Dia juga mengorbankan keluarganya teman-teman. Istrinya dan anaknya ditumbalkan kepada ubi tersebut. Astagfirullahaladzim. Loh, Mas Soto kenapa mas? Ini toplarak mas bau. Hati-hati mas, itu licin mas. Iya. Apa tujuan kamu mengorbankan keluarga kamu? Dan kenapa kamu juga harus menyembah iblis tersebut? Nauzubillah min dzalik. Kamu demi memperoleh kekayaan, biar bisa hidup panjang juga. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi dia itu tega mengorbankan istri dan anaknya hanya demi kekayaan dan hidup panjang teman-teman. Apa? Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Siapa aja yang kamu tumbalkan? Istri dan anak kamu juga. Kamu sudah menikah berapa kali? Astagfirullahaladzim. 4 kali teman-teman, dan semua itu dikorbankan sama dia. Dan warga nggak curiga sama dia. Enggak, dia bilang nggak curiga karena dia itu selalu berpindah-pindah tempat. Astagfirullahaladzim. Tapi maaf, jika kamu selalu menyembah iblis yang kamu sembah dan sampai kamu tega mengorbankan keluarga kamu, kenapa pada akhirnya kamu sendiri yang jadi korban seperti ini dan malah kamu yang menjadikan, maaf, seperti itu mau kamu? Juga ya mas bau. Harusnya kan semisal ini teman-teman, jika seseorang itu menyembah kepada setan dan iblis, setahu saya ya, orang itu nggak mungkin jadi terkena karmanya gitu teman-teman. Harusnya jika dia itu akan jadi anak buahnya gitu. Tapi ini dia bilang dia itu bukan anak buahnya lagi sekarang. Dia ini seperti terkena kutukan gitu. Jangan-jangan dia melakukan kesalahan mas bau. Kamu melakukan kesalahan sehingga kamu merasakan seperti itu, sehingga kamu dikutuk. Enggak. Terus kenapa? Astagfirullahaladzim. Kamu serius? Teman-teman, Mas Soto. Jadi kenapa dia itu bisa dikutuk dan berubah seperti ini tuh karena dia itu akhirnya itu memahami kesalahan dia teman-teman. Akhirnya dia itu sadar bahwa hal yang dia lakukan itu salah. Dan itu adalah hal yang terlarang gitu. Astagfirullahaladzim. Kamu juga sempat berpikiran untuk bertobat. Terus gimana? Astagfirullahaladzim. Jadi dia itu juga sebelum dia itu meninggal ya teman-teman, dia itu sudah berpikiran untuk bertobat. Bahkan dia itu sudah sudah membuat janji dengan seorang ustadz di sebuah masjid. Masjidnya itu katanya di dekat sinian, mungkin di desa tadi ya mas, ada masjid besar. Itu dia itu udah membuat janji untuk mengikrarkan syahadat lagi, untuk membaca syahadat lagi, supaya dia itu bisa masuk ke dalam Islam lagi. Karena dia dulunya emang udah Islam agamanya teman-teman, cuman dia itu udah berbelok gitu. Dia itu udah gak sholat, dan dia juga udah gak menjalankan kewajiban Islam lagi. Bahkan dia itu sampai menyembah kepada yang selain Allah. Makanya bisa dibilang dia itu udah keluar dari agama Islam. Dan sewaktu ini saya lanjutkan ya, sewaktu dia itu mau mendatangi masjid untuk mengucap dua syahadat, itu di dalam perjalanan, maaf, dia ini mengalami kecelakaan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan ini kecelakaannya itu bukan kecelakaan yang wajar ya teman-teman. Ini dia bilang ini kecelakaan itu dibuat oleh iblis yang dia sembah. Karena iblis itu nggak suka jika salah satu pengikutnya itu udah berubah. Astagfirullahaladzim. Iblis itu nggak suka jika pengikutnya itu udah bertobat. Jadi gimana pun caranya pokoknya dia nggak boleh bertobat. Jadi saya buat dia itu celaka gitu oleh raja iblis tersebut. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Jadi akhirnya kamu sudah sadar kan bahwa perbuatan yang kamu lakukan selama ini udah salah.
Seperti. Terus mau kamu apa? Kamu ingin berbicara dengan orang yang bisa berbicara dengan kamu? Saya udah bisa di sini. Saya udah hadir dan menuruti kemauan kamu. Kamu ingin dimualafkan lagi? Kamu serius? Baik. Ini teman-teman. Jadi si bapak-bapak ini ya, dia itu ingin dimualafkan lagi, dituntun ke agama Islam lagi, ingin dituntun untuk membaca syahadat lagi. Karena emang dari dulu sebelum dia itu meninggal, dia itu udah ada niatan buat bertobat teman-teman. Bahkan dia itu udah buat janji kepada seorang ustadz supaya dituntun masuk ke dalam Islam. Tapi ini maaf, ini dari hati kamu yang terdalam kan? Kamu mengucapkan kamu ingin masuk ke dalam Islam itu secara ikhlas. Baik, ini saya akan tuntun kamu baca syahadat. Iya, saya tuntun kamu pelan-pelan aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, saya akan mencoba untuk bacakan dia syahadat. Saya akan mencoba untuk memualafkan dia. Semoga aja ini nggak ada halangan ya, Mas Uto, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ikuti kata-kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi ya. Nggak apa, pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bisa terucap dengan jelas ya teman-teman, walaupun tadi agak patah-patah juga. Ya, saya harap kamu ucapkan lagi di hati kamu juga. Ya, jadi ini alhamdulillah, walaupun tadi dia itu agak kesusahan membaca yang pertama, cuman tadi saya udah tuntun dia, dan sekarang dia sudah sambil membaca dalam hati teman-teman. Mungkin ini nggak kedengeran di kameranya Mas Soto ya, tapi ini saya mendengarnya. Baik, ini alhamdulillah kamu sekarang udah masuk ke dalam Islam lagi ya. Dan semoga dengan kamu bertobat ini, saya sih nggak bisa menjamin, tapi saya hanya berdoa kepada kamu, kepada Allah, supaya siksaan kamu itu diringankan. Baik, ini alhamdulillah teman-teman. Dan sekarang dia udah Islam, jadi ini kemungkinan saya akan mendoakan dia supaya dia itu bisa kembali ke alamnya, nggak bergentayangan lagi. Karena yang membuat dia itu bergentayangan di sini itu karena dia itu ingin masuk ke dalam Islam lagi, ingin mu'alaf, cuman orang-orang itu nggak bisa berbicara dengan dia, nggak bisa berinteraksi dengan dia. Baik, sekarang saya akan mendoakan kamu ya, supaya kamu bisa tenang dan pergi dari sini ya. Sekarang kamu nggak usah bertanya lagi di sini. Keinginan kamu untuk bertobat sudah terwujud ya. Ya, baik, saya akan bacakan kamu doa, setelah itu kamu pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, baca Al-Fatihah Mas. Kita kirimkan doa buat bapak ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan aku tuh ya. Amin. Alhamdulillah. Udah pergi ya teman-teman, Mas Soto. Ini syukur ya, saya berhasil membuat dia itu, bapak tadi itu masuk ke dalam Islam lagi ya teman-teman. Ya walaupun tadi maaf, sebenarnya dia itu kesulitan membacanya, cuman saya itu menuntunnya itu lebih jelas lagi untuk pelan-pelan, dan alhamdulillah dia itu masih bisa membacanya ya, walaupun agak patah-patah dikit teman-teman. Dan ini saya sedikit ini ya, sedih sebenarnya teman-teman. Soalnya coba kalian bayangin deh, jika kali itu posisi keluarga yang ditumbalkan oleh bapak-bapak tadi. Ini bahkan bukan cuman
anak dan istrinya yang satu doang, ini 4 loh. Bapak tadi udah menikah supaya 4 kali dan semua itu ditumbalkan, diberikan kepada Raja Iblis, si babi yang dia sembah. Astagfirullahaladzim. Ini buat teman-teman, nauzubillah min dzalik ya, jangan kalian contoh, jangan kalian tiru, ini perbuatan yang salah, dosa itu besar. Apalagi sampai menyekutukan Allah. Bapak-bapak tadi itu udah bisa dibilang dia itu udah keluar dari Islam sebelum dia itu bertobat ya. Karena dia itu udah nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah, dan dia itu menyembah ke selain Allah gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang itu musyrik ya mas, syirik ya mas. Dan ini buat teman-teman, lebih baik jika kalian ingin cepat kaya, ingin hidup abadi. Tapi maaf, kalau hidup abadi sih kayaknya nggak mungkin ya mas Soto ya, karena kita cuma manusia. Bahkan yang maaf, yang nabi aja, Rasul itu nggak ada yang abadi teman-teman. Jadi buat kalian jika ingin kaya, sukses, itu lebih baik berusaha dan berdoa. Jangan malah menyembah atau meminta kepada yang selain dari Allah. Ingat teman-teman, kunci yang pertama itu adalah berdoa. Kedua berusaha ya. Dan jika kalian melakukan 2 hal ini, berdoa dan berusaha, pasti saya percaya pintu rezeki kalian dibuka dan kalian itu akan sukses. Ya, jadi jangan sekali kalian itu berpikir untuk kayak instan dengan cara lebih baik saya melakukan pesugihan, melakukan ini itu dosanya besar teman-teman, dibenci sama Allah. Bisa-bisa kalian itu nanti ya maaf bisa terkena karma atau azab dari kalian sendiri ya. Dan ini sangat disayangkan sekali bapak-bapak tadi itu sampai rela mengorbankan keluarganya ya, 4 istri dan anak itu saya nggak tahu berapa, yang jelas setiap istri itu punya anak dan itu dikorbankan semuanya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini buat teman-teman lebih baik jangan ditiru ya. Jadi tiru ini sangat salah sekali, sangat dosa sekali. Dan buat teman-teman ini lebih baik ambil yang baiknya, ambil hikmahnya, jangan dicontoh. Ini buat pelajaran aja ya. Dan ingat, walaupun kalian ini mungkin ada yang ngerasa sekarang saya itu penuh dosa, apakah saya itu bisa bertobat ya? Bisa teman-teman. Buat kalian yang ngerasa sekarang kalian itu banyak dosa, lebih bertobat. Bapak tadi aja itu yang udah menyembah selain Allah, menyembah iblis, itu pada akhirnya sebelum dia itu meninggal itu ada keinginan buat bertobat, walaupun belum sempat terwujud, dan akhirnya sekarang udah terwujud keinginan dia. Itu mungkin hidayah dari Allah ya teman-teman, karena hidayah dari Allah itu pasti akan datang kepada siapapun itu selama orang itu ada keinginan untuk bertobat teman-teman. Jadi mas ini gerimis deras ya mas. Yaudah ini teman-teman, saya hanya bisa berbicara seperti itu aja, memberikan saran seperti itu buat kalian. Jangan menyembah kepada selain yang Allah teman-teman ya. Ingat itu, Tuhan hanya satu, bukan ada yang lain, dan gak ada yang setara dengan Allah. Ingat itu teman-teman. Dan di sini mungkin saya langsung pergi habis ini ya, karena ini kondisinya juga hujan, dan alhamdulillah saya udah memenuhi keinginan bapak tersebut, memenuhi ya, udah membuat dia itu masuk ke dalam Islam lagi. Dan perkara dia itu nantinya akan disiksa ataupun enggaknya itu urusan dia sama yang Maha Kuasa, bukan kita. Yang jelas ini tujuan kita udah selesai ya mas. Ini habis ini kita langsung kembali ke mobil untuk memenuhi pas supir. Takutnya dia itu ketakutan, soalnya tadi juga ketakutan kita tinggal ya mas. Baik buat teman-teman, ini sebelumnya saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun sulit dimengerti. Saya mohon maaf. Dan ini saya dan Moto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jangan di skip iklannya ya. Ayo mas, kita harus segera kembali mas. Ini sebelum tambah deras mas, ayo. Bismillahirrahmanirrahim.